Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi genap dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi buat semua jemaat-jemaat yang ada di rumah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. 6 hari kita menanti saatnya hari ini kita masuk dalam ibadah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, puji dan syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan dan semangat untuk kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan dan semangat. Saat ini biarlah urapan-Mu terus ada di tempat ini. Dan dimanapun kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Yes. Yes, God. Angkat suaramu.
Jemaat CST, tiba masanya kita memberi. Mari kita memberi dengan sukacita dan rela hati. Begitu juga kepada saudara dan saudari di luar sana, mungkin ada kerinduan untuk mau memberi. Kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Mari kita lihat firman Tuhan di 2 Korintus bab 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kiranya perpuluhan dan persembahan Anda sudah disiapkan. Anda boleh transfer melalui online di tempat yang tercatat di bawah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami membawa semua perpuluhan dan persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan. Berkati Tuhan di mana jua mereka melangkah. Berkati kesehatan kami semua Tuhan. Tutup bungkus segala usaha kami maupun pekerjaan kami daripada segala binatang pelahap yang boleh memusnahkan hasil pekerjaan tangan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberi kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tidak kebetulan tema untuk bulan ini ialah doa. Dan kesaksian saya pula karena doa saya disembuhkan. Secara rutin setiap tahun saya membuat medical check up. Pada tahun 2017, kidney sebelah kiri saya didapati ada batu karang sebesar 0,42 cm kali 0,77 cm kali 0,45 cm bersamaan dengan wang siling 5 sen besarnya. Saudara-saudari, selain dari itu didapati ada lagi yang lain tetapi size kecil sahaja. Jadi dokter pakar itu cadangkan dan menasihatkan bahwa batu kidney saya itu harus dihancurkan melalui laser. Disebabkan saya kurang percaya dan takut, saya minta di-scan sekali lagi. Dan saya melihat batu karang itu terbukti ada di kidney saya. Dan perkara ini disaksikan oleh istri saya. Saudara-saudari, saya tetap dengan keputusan saya tidak mau di laser atas sebab saya takut dan tidak ada rasa sakit sedikit pun di bagian kidney saya. Baik, singkat cerita, tahun 2018 sehingga 2019, saya sudah mulai terasa tidak selesa di bagian kiri kidney saya. Di tahun 2020 pula, bukan saya tidak selesa, tetapi kesakitan sudah mulai terasa. Disinilah saya mulai minta kesembuhan kepada Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siang dan malam berseru minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya diingatkan firman Tuhan Lukas
ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka itu siang dan malam saya berseru minta belas kasihan kepada Tuhan. Begitu juga istri dan anak saya turut mendoakan saya. Apa terjadi di tahun 2021? Di bulan Jun, saya terasa sakitnya bertambah dan kebas di sebelah kaki kiri saya bertambah. Sempat saya terintimidasi, terlintas di pikiran saya dan terdengar di telinga saya, "Oh, doamu tidak dijawab, doamu tidak didengar." Tetapi saya terus berdoa siang dan malam tanpa berhenti. Maka saya pun berserah kepada Tuhan. Saya dan istri saya pergi ke klinik untuk medical check up seperti biasa dan minta di-scan. Karena kesakitan sudah mulai tidak terkawal, saya rela batu karang di kidney saya di laser. Pada saat itu kidney saya di-scan dan tempat pundi kencing saya pun di-scan berkali-kali. Di-scan di depan beberapa kali, di sudut sebelah kiri beberapa kali. Dan apa yang terjadi? Ternyata dokter pun heran bahwa tidak ada batu karang sebesar 5 sen di kidney saya. Puji Tuhan. Termasuk yang kecil-kecil pun tidak ada lagi. Bersih secara total. Saya terus bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Tetapi saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kalau sudah sembuh, kenapa masih terasa kebas dan sakit di sebelah kiri kidney saya?" Ternyata saudara-saudari, setelah saya keluar dari klinik itu, apa yang terjadi? Saya rasakan sakit dan kebas itu hilang secara spontan. Dan saya merasakan badan saya pun ringan secara spontan. Sehinggalah saat ini saya terasa demikian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kuasa doa. Saya ucapkan terima kasih buat kasih Kristus yang sudah menyembuhkan saya. Kalau saya disembuhkan Tuhan melalui kuasa doa, saudara dan saudari juga pasti boleh disembuhkan. Mari kita beri tepukan pada Tuhan kita, Yesus Kristus yang baik. Amin. 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 Terima kasih. Shalom, apa kabar semua? Saya berdoa supaya engkau tetap bersemangat karena Tuhan kita sangat mengasihi anda. Tuhan kita sangat setia. Pagi ini kita akan belajar bersama satu topik, yaitu tentang kuasa dalam doa. Kuasa dalam doa. Power of prayer. Dan seorang pendeta dan penulis Amerika, Charles Stanley, menyatakan, of all the things Christ wants for us, loving Him and focusing our attention on Him are the most important. Artinya, dari semua hal yang diinginkan Kristus bagi kita, ialah mengasihi Dia dan memusatkan perhatian kita kepadanya adalah yang paling penting. So, mengapa begitu? Ya, karena Tuhan mau kita berfokus kepada Dia, dan kita bisa melakukan ini dengan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan berdoa, dengan memberi waktu kepada Dia, ya, memberi waktu untuk Tuhan. Ketika perhatian kita tidak tertuju pada Kristus, seperti Petrus yang mulai tenggelam ke dalam laut ketika beliau fokus kepada tiupan angin dan bukan pada Tuannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang terjadi semasa kita tidak fokus kepada Tuhan. Ya, kita bisa lalai, kita bisa jauh dari Tuhan dan sebagainya. Oleh itu, doa sangat penting. Ya, doa akan menjadikan anda tetap unity dengan Tuhan. Ada satu pepatah berkatakan bahwa people pray together will stay together. Orang berdoa bersama, tetap bersama. Saya ingat itu sangat benar.
semasa kita berdoa bersama, Tuhan akan menyatukan roh kita bersama. Dan kita akan memiliki visi yang sama untuk melayani Tuhan. Kuasa dalam doa, doa sangat besar kuasanya. Ada seorang penginjil menyatakan, doa adalah ruang mesin pelayanan. Sangat benar sebenarnya. Karena pelayanan perlu di backup dengan doa. Saya percaya bahawa jika anda ingin efektif dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan, dalam pelayanan, anda harus apa? Mengutamakan doa dalam hidupmu. Ya, anda harus mengutamakannya. Ya, karena di dalam doa kita akan menerima favor dari manusia dan juga dari Tuhan. Di dalam doa kita menyerahkan sepanjang hari ini. Di dalam doa kita menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan. Dan Pastor David Yonggi-cho, ya, pendiri gereja terbesar di Korea, menyatakan bahawa beliau tidak bisa melakukan kewajipan harian dia tanpa doa. Ya, setiap kali beliau kurang berdoa, beliau merasa sangat berat untuk menyelesaikan semua tanggungjawabnya. Kenapa? Karena pelayanan kita bukan dengan kekuatan diri sendiri, bukan secara kekuatan fisik, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Baru kita bisa melayani dengan efektif. Ya, so sangat penting. Mari kita belajar untuk berperang secara roh. So anda mau tidak mau, ya, anda suka atau tidak suka, ya, anda sukses atau tidak sukses, ataupun anda kaya atau miskin, anda wajib belajar untuk berperang secara roh. Ya, karena semasa anda menang dalam peperangan roh, anda juga akan melihat bahawa Tuhan menjadi anda sangat berhasil. Ya. So apa yang anda perlu ialah untuk meluangkan waktu untuk Tuhan, meluangkan waktu berdoa, bersekutu, unity dengan Tuhan dalam satu roh. Ya. So seterusnya, kuasa ada, doa anda sangat berkuasa sebenarnya. Dan satu poin yang pertama untuk pagi ini ialah doa anda menjadi sangat berkuasa semasa anda mengabdikan diri kepada Tuhan. Yakobus 5:16 menyatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, yakin semasa anda percaya atas doa anda, sangat besar kuasanya. So di sini sebenarnya anda memiliki potensi yang tidak terbatas. The Message Bible menyatakan, the prayer of the person living right with God, maksudnya have right standing with God, is something powerful to be reckoned with. Artinya doa seorang yang hidup benar, yang berkenan kepada Tuhan, ya, adalah sesuatu yang kuat untuk diperhitungkan. Tuhan sangat memperhitungkan setiap kali engkau meluang masa, waktu dan berdoa bersama dengan Dia. Tuhan sangat memperhitungkan itu. Dari sana anda akan menerima kekuatan secara roh. Amsal 15 ayat 8 menyatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Artinya satu versi menyatakan Tuhan menerima doa orang baik. So, tapi Tuhan membenci persembahan orang jahat. Lagi satu versi menyatakan Tuhan membenci pemberian orang jahat. Wow. So, jika kita memang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan kata kita jahat. Ya. Dan pemberian itu tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi bersukacitalah atas doa-doa umatnya, doa-doa orang yang hidup benar di hadapan Dia. Ya. Dan sering juga kita mengklaim bahawa kita adalah umat Tuhan. Tapi pertanyaan saya kepada anda pagi ini ialah, apakah anda umatnya? Apakah anda umat Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu bahawa Elia berdoa tidak hujan 3 tahun dan 6 bulan, dan memang tidak ada hujan. Dan ketika dia berdoa lagi, hujan turun. Di ayat 17, Yakobus 5 ayat 7 menyatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. So jika anda bisa melihat bahawa mungkin Elia adalah seorang nabi, tapi dia tetap manusia biasa, itu juga berarti bahawa anda dan saya mempunyai potensi yang sangat tidak terbatas.
Jika Anda sadar, doa Anda bisa sangat berkuasa. Ya, doa karena apa? Karena Anda anak raja, ya. Adalah biji mata Tuhan sebenarnya. Dan seorang pendeta dan teolog yang melayan di Inggris, yaitu James Sidlow Baxter menyatakan, man may spurn our appeal, reject our message, oppose our argument, despise our person, but they are helpless. Ingat, mari kita tangkap kunci itu. But they are helpless against our prayer. Artinya orang mungkin menolak seruan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, membenci pribadi kita. Tetapi mereka tidak berdaya melawan doa-doa kita. Sangat besar kuasa jika Anda mengerti kuasa doa sebenarnya adalah senjata yang sangat dahsyat. Mari kita belajar untuk menggunakan senjata ini yang diberi oleh Yesus Kristus. Dan saya pribadi juga pernah mendengar beberapa kesaksian pribadi hamba-hamba Tuhan, ya. Semasa mereka difitnah dan dijelekan manusia, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka tidak membela diri. Mereka berdoa. Dan ada kala berapa bulan, ada kala berapa tahun kemudian Tuhan membela mereka. Lihat, doa Anda bisa sangat berkuasa. Mari kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, mungkin juga dari tokoh-tokoh di Alkitab. Tetap kita percaya atas doa. Doa semasa Anda berdoa dan yakin besar kuasanya. Itu bisa menerobos. Itu bisa semasa Anda berdoa dengan benar. Saya percaya Tuhan akan membela Anda. Ya. So di sini Yeremia 17 ayat 5 menyatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sangat jelas sebenarnya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Satu versi menyatakan, apabila orang meninggalkan Tuhan, ya, dan berharap kepada manusia atau berharap kepada kekuatan dia sendiri, maka sila tangkap itu, maka Tuhan akan menghukum dia. Itu satu versi yang menyatakan. Dan sangat jelas di sini kita lihat bahwa Tuhan kata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya. Sangat jelas sebenarnya. So ciri-ciri orang yang dihukum Tuhan, ya, ini ciri-ciri orang yang akan hidup tidak berkenan di mata Tuhan. So mari kita ambil kesempatan itu untuk mengikuti Tuhan, ya, bergaul dengan dia, memberi waktu kepada dia. Tapi di ayat 7 menyatakan, Yeremia 17:7 menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow. Satu bagian kita mengandalkan manusia terkutuk. Tapi di sini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, satu versi menyatakan, orang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. So memang berkat Tuhan sangat berbeda dengan berkat di dunia ini. Berkat dunia bisa bicara tentang kekayaan, posisi dan sebagainya. Tapi berkat Tuhan itu melebihi itu. Mereka termasuk perlindungan, damai sejahtera, sukacita, favor Tuhan, perkenan Tuhan di mata dan sebagainya. Itulah berkat yang dari Tuhan. Tidak bisa dibeli. Tapi semasa Anda meluang waktu, bukanlah sangat baik. Semasa Anda meluangkan waktu berdoa, Anda akan menerima berkat yang begitu indah, begitu komprehensif. Berbanding dengan berkat dunia yang itu mungkin kekayaan, posisi dan sebagainya saja. So mari kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Mari kita tekun dalam doa. Ya. So di sini di Efesus pasal 3 ayat 20 menyatakan, bagi dialah. Siapa dialah di sini? Bagi Tuhan Yesus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ingat, yang kita doakan Anda dan saya, atau pikirkan
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan bisa bekerja dalam kita semasa Anda doa, semasa Anda memberi waktu kepada Dia. Satu wasi menyatakan segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam Anda dan saya. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Yang lebih berani yang engkau bayangkan. Ingat, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran dan pengharapan kita. So di sini mari kita mengerti bahwa doa Anda sangat berkuasa sebenarnya. Jika Anda tahu bagaimana untuk memberi waktu kepada Tuhan, doa Anda bisa sangat berkuasa. Ya. So di Alkitab, ya, semasa ada satu kisah di mana Elia bertarung dengan imam-imam Baal. Ya. So masa itu imam-imam Baal memanggil Allah mereka, tetapi tidak apa yang berlaku. Tapi semasa Elia berdoa, ingat, lihat, api Tuhan turun, membakar air dan korban-korban yang tersedia. Inilah doa yang sederhana, tapi Tuhan menjauh dengan api Tuhan, membakar semua. Dan lagi satu contoh di mana kita bisa lihat jemaat-jemaat mendoakan Petrus yang dipenjarakan. Ya. Pada waktu itu kisah para rasul pasal 12 ayat 5 menyatakan demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun. Di sini mari kita tangkap. Jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Dan kerana itu malaikat Tuhan menggugurkan rantai dari tangan Petrus, memimpin beliau keluar ke pintu gerbang besi menuju ke kota. Dan pintu itu terbuka dan Petrus bisa pulang ke rumah Maria. So di sini jangan kita mengecuhkan tentang bahagian doa. Doa Anda sangat berkuasa. Doa, semasa Anda berdoa, mukjizat bisa terjadi. Semasa Anda berdoa, pembalikan keadaan bisa terjadi. Ya. So itu berlaku, kita bisa lihat contoh tentang hidup Elia. Semasa beliau bertarung dengan iman-iman yang memuji berhala. Dan juga jemaat-jemaat gereja. Semasa mereka berdoa, berdiri untuk pemimpin mereka, Petrus. Petrus dibebaskan. So kuasa dalam doa bisa, kuasa Anda bisa sangat, doa Anda bisa sangat berkuasa. Ya, semasa engkau mendengar Roh Kudus. Itu berbicara tentang apa? Ketetapan. Ya, Anda hanya bisa berhasil semasa Anda bertindak dalam ketetapan. Ya, Anda semasa Tuhan, contohnya semasa bangsa Israel dipimpin di padang gurun, tiang api, ya, ada tiang api dan sebagainya. Mereka mengikuti, dipimpin oleh malaikat Tuhan. Mereka tidak maju terlebih, mereka tidak mundur terlebih juga. Mereka mengikut jejak Tuhan. So bertindak dalam ketetapan akan menjadikan Anda berhasil. Ya. So di sini mari kita lihat bahwa hidup kita sangat penting, di mana kita mesti rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Pertama, Anda perlu sangat mencintai firman Tuhan. Anda perlu hidup di dalam firman-Nya. Kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus juga berarti bahwa Anda sedia mendengar, ya, mendengar dari Roh Kudus, pimpinan Dia. Pimpinan Roh Tuhan sangat penting. Semasa kita bertindak atas pimpinan Tuhan, semasa kita mengikuti rencana Tuhan, percayalah, Anda pasti berhasil dan beruntung. In the end, Anda pasti. Karena Tuhan mau memberi yang terbaik untuk kita. Tuhan kita ya Tuhan yang sangat setia. Dia sangat rindu memberkati kita.
Tapi Tuhan juga mau kita belajar untuk mendengar tuntunan Dia, yaitu tuntunan Roh Kudus. Ya. Seorang penulis dan pendeta Afrika Selatan, Andrew Murray, menyatakan, prayer is not monologue, tapi dialogue. God's voice is His most essential part. Listening to God's voice is a secret of the assurance that He will listen to mine. Artinya, doa bukan monolog tapi satu dialog sebenarnya. Two-way komunikasi. Suara Tuhan adalah bahagian terpenting sebenarnya. Mendengar suara Tuhan adalah rahasia kepastian. Kepastian apa? Bahawa Tuhan akan mendengar suara kita semasa kita berdoa. So, apakah anda mau Tuhan menjawab doa anda? Mari kita belajar. Belajar untuk apa? Mendengar dari Tuhan. Ya. So, jika anda mendengar Dia, saya percaya Tuhan juga rindu untuk menjawab doa anda. Ya, Tuhan rindu untuk menjawab doa anda. Di Yeremia pasal 29 ayat 12 menyatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, sangat jelas. Tuhan mau kita berdoa kepada Dia. Tuhan mau kita berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan mendengarkan kamu. Satu puisi menyatakan, maka kamu akan meminta tolong kepadaku. Kamu akan datang untuk berdoa kepadaku. Dan aku akan menjawab doamu. Sangat jelas. Tuhan sedia untuk menjawab doa kita. Ayat 13 menyatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ingat, tidak akan sia-sia engkau mencari Tuhan. Tuhan selalu sediakan sesuatu untuk anda. Tapi sering kita mau menggunakan kekuatan kita. Seterusnya firman menyatakan, apabila kamu menanya aku dengan segenap hati. Ya. So Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. So sangat penting kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mendengar pimpinan Roh Tuhan. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 menyatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahawa Ia mengabul doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. So mari kita percaya semasa kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Satu versi menyatakan kita berani menghadap Allah kerana kita yakin, anda dan saya bisa yakin, Ia mengabul doa kita. Kalau kita meminta sesuatu saja sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana Tuhan, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 15 menyatakan, dan jikalau kita tahu bahawa Ia mengabulkan doa apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahawa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya. So kita tahu bahawa Tuhan akan memberi kita apa yang kita minta semasa kita tahu bahawa itu kehendak Tuhan. Tuhan, ya Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu yang terbaik sebenarnya. Dia tidak akan memberi sesuatu yang nanti anda mungkin jauh dari Dia. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kekuatan kelemahan kita. Ingat, Tuhan tahu yang terbaik. Ya. So doa anda juga akan berkuasa semasa anda rela untuk berperang secara roh. Ya. So di Efesus pasal 6 menyatakan tentang perlengkapan rohani. Mari kita lihat Efesus pasal 6:10 menyatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. So Tuhan mau kita menerima kekuatan itu, kuasa Tuhan dari Dia. Dan anda hanya bisa menerima kuasa itu semasa anda bersekutu dengan Dia, bersatu dengan Dia. Ayat 11 menyatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya anda bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jika kita bisa menangkap, kenakanlah sebenarnya ialah satu perintah. Tuhan mau kita pakai perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kita bisa menghadapi apa? Kelicikan iblis. So sebenarnya siapa yang
siapa yang hidup lebih lama sebenarnya. Iblis ada anda. Ini sudah beribu-ribu tahun sudah ada di bumi. Anda dan saya, jika panjang umur mungkin 80-90 tahun atau 100 tahun. Itu udah maksimum. Tapi iblis sudah di bumi beribu-ribu tahun. Apakah Anda bisa bertarung dengan dia tanpa roh Tuhan? Memang tak bisa. Iblis tahu banyak hal juga. Tapi saya mengatakan bahwa semasa Anda bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberi engkau hikmat dan kebijaksanaan untuk menewaskan semua pekerjaan iblis. So, seterusnya ayat 12 menyatakan kerana perjuangan kita, ya, mesti ingat kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Sebab kita tidak berperang melawan manusia. Ingat, Anda bukan melawan manusia sebenarnya, tapi pribadi yang tidak berjasad. Maksudnya tidak ada badan. Roh-roh. Anda sedang bertarung dengan roh jahat, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan. Tanpa kuasa Tuhan, apakah Anda bisa menang? Susah. Karena roh itu tidak kelihatan. Setan-setan yang berkuasa dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. So di sini mari kita ingat bahwa peperang kita bukan berperang dengan manusia. Sebenarnya Anda sedang berperang dengan pribadi yang tidak ada jasad, tak ada badan. Jika Anda bisa tangkap begitu, saya ingat Anda sudah separuh untuk menang dalam peperangan ini. Ayat 13 menyatakan, sebab itu ambillah maksud sesuatu yang tersedia untuk Anda, tersedia oleh Tuhan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, tetap menang dalam peperangan itu. Ya, seterusnya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, so sebenarnya Anda bisa mengatasi serangan iblis. Walaupun tidak kelihatan, tapi dengan kuasa Tuhan Anda bisa menewaskan mereka. Ya, karena peperangan itu bukan dengan gagah perkasa. Ya, ingat. Ayat 14 berkatakan, jadi berdiri tegak. Artinya jadilah berdiri berani, tetap kuat, tetap bersemangat. Sangat penting. Kita tetap bersemangat, kita tetap berani. Seterusnya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Ya, Tuhan mau kita pakai kesetiaan, pakailah kesetiaan kepada Tuhan sebagai ikat pinggang dan ketulusan sebagai baju besinya. Itu perlengkapan, ya, untuk kita bertarung dengan iblis. 15 menyatakan kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. So kita pakai sepatu ya untuk mempercepatkan langkah ya dan mengabarkan berita Injil ya kepada yang akan membawa pendamaian manusia kepada Allah. Mereka bisa diselamatkan semasa mereka mendengar Injil itu. Ayat 16 menyatakan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. So sangat penting jika Anda bisa tangkap iman kita sangat penting. Itu adalah satu perisai. Itu akan membenteng hidup Anda. Seterusnya, sebab dengan perisai itu kamu dapat apa? Memadamkan semua panah api dari si jahat, dari iblis. Ayat 17, dan terimalah ketopang keselamatan. Tuhan telah sediakan topi keselamatan untuk menjaga hidup Anda. Dan seterusnya, firman Allah. Ya. Ayat 18 menyatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah segala waktu di dalam roh. Jika Anda bisa tangkap ayat 18 itu sangat penting. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kita bukan berdoa saja, tapi berdoa dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu. Dengan apa? Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya apa? Itu adalah continuous. Maksud itu akan berterusan. Doa harus berterusan. Untuk siapa? Untuk
untuk segala orang kudus. Untuk orang lain sebenarnya. Tuhan mau kita tetap berdiri, berdoa untuk orang, semua umat Tuhan. So mari kita belajar bahwa doa ada sangat berkuasa sebenarnya. Dan seterusnya, doa Anda bisa menjadi berkuasa semasa apa? Anda konsisten di dalam doa. Doa memerlukan apa? Kesabaran, ketekunan. Itu sangat penting. Doa bukan berbicara tentang satu hari sekali. Doa bukan bicara tentang 3 kali sehari. Doa memerlukan kita tetap sabar. Setiap hari berdoa, tekun berdoa. Walaupun sepertinya tidak ada hasilnya. Tapi tetap berdoa. Kan banyak terobosan semasa kita menjadi berhasil. Kerana apa? Kerana dulu Anda berdoa. Masa itu Anda mungkin belum melihat hasilnya. Belum melihat perubahan keadaan. Tapi kerana engkau tekun berdoa, itulah hari ini engkau diberkati Tuhan. Itu saja sebenarnya. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 menyatakan tetap berdoa. Maksudnya berdoa senantiasa. Berdoa dan sungguh-sungguh, tidak putus-putus. Ya. Dan di 1 Taurat pasal 16 ayat 11 menyatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Tuhan mau kita mencari Dia. Mencari kekuatannya, mencari wajahnya. Tapi yang sangat penting ialah apa? Ayat itu selalu. Tuhan mau kita selalu mencari Dia, sembah Dia senantiasa, konsisten. Itu kunci terobosan. Ya, kunci terobosan. Seperti Anda yang sedang belajar atau Anda belajar sesuatu. Mungkin Anda belajar untuk menjadi seorang programmer, computer programmer dan sebagainya. Anda perlu apa? Anda perlu belajar selalu kan? Anda tak bisa kata saya belajar ambil kursus itu untuk 1 bulan, 2 bulan saja. Anda sudah bisa sangat cakap dalam bidang itu. Tak akan bisa. Anda harus belajar, melewati, membuat assignment, ya, mengikuti peperiksaan dan sebagainya. Baru Anda nanti wisuda, ya, dan bisa mahir dan cakap dalam bidang itu. Sama juga doa yang konsisten sangat penting. Anda mau melihat doa Anda berkuasa. Be consistent dalam doa. Be consistent, never give up. Jangan pernah menyerah. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu berlaku, ya. Bertekun dalam doa. So di sini mari kita belajar jangan menyerah, ya, di tengah jalan. Jangan menyerah di tengah doa Anda. Tetap berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5. Menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu. Sangat nyata, ya. Percaya Tuhan mau kita tetap percaya. Semasa Anda berdoa, tetap percaya bahawa Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan berdoa dengan segenap hati. Jangan memikirkan terlalu banyak. Kita bisa memikirkan sesuatu. Tapi ada bahagian kita harus tahu bahawa ada bahagian di mana kita tidak bisa mengerti. Itulah mari kita belajar, ya. Percaya, yaitu iman Anda. Ayat 6 menyatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Maksud itu bicara tentang prioritas Anda. Mengaku Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Wow. Sangat senang sebenarnya. Akui Tuhan. Ada kala tak ada jalan, sepertinya Tuhan belum jawab. Anda tidak mengerti mengapa Anda sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun berdoa, belum dijawab Tuhan. Tapi Tuhan kata, akui Dia, mengutamakan Tuhan. Dan Anda akan melihat apa? Anda akan melihat bahawa Tuhan akan membuka jalan untuk Anda. So, mau Tuhan meluruskan jalan untuk Anda? Sangat senang saja. Akui Tuhan, utamakan Dia. Kerana apa?
Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Dan Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita harus mengerti bahwa jalan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Pikiran Tuhan jauh lebih tinggi. Ya. So mari kita belajar bahwa tetap bergantung kepada Tuhan, ya, mengakui Dia, dan Tuhan akan memimpin hidup Anda. Satu bagian yang sangat penting Anda harus ingat, ya, di Ulangan pasal 29 ayat 29 menyatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ada hal yang tertentu di mana Anda tidak memang dirahsia oleh Tuhan. Seterusnya. Tetapi hal-hal yang nyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. So di sini yang dirahsiakan Tuhan, ya, kita bisa mengusahakan, tapi tetap sesuatu rahasia yang kita tidak mengerti. Tapi ada hukum-hukum Tuhan, ya, ada kebenaran di mana Tuhan sudah menjelikan mata kita. Mari kita melakukannya. Kita setia kepada apa yang sudah disingkapkan oleh Tuhan, ya. Dan saya percaya semasa nanti Anda bertemu dengan Tuhan di syurga nanti, Tuhan akan memberi pemahaman kepada Anda tentang rahasia-rahasia Dia. Ya, jangan terlalu cepat mau tahu semuanya. Karena kita manusia, ingat, kita memang manusia. Dialah Allah yang di syurga. Dia pencipta kita. Kita tak akan sebagai manusia, kita tak akan bisa menangkap semuanya. Mari kita setia kepada bahagiannya, sudah kita tahu, melakukannya, ya, melakukannya. So di sini satu contoh di mana Hana, ya, Hana berdoa untuk mendapat anak. Pada masa itu Hana ditindas, dijelek oleh istri suaminya yang lain itu. Karena apa? Karena tidak mempunyai anak. Tapi dia tetap bertekun dalam doa. Dan akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak. Dan anak itu namanya ialah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Tuhan memberi yang terbaik sebenarnya. Sebelum Nabi Samuel yang mengurapi raja pertama bangsa Israel. So Tuhan ingat bahwa doa Anda tidak akan sia-sia. Doa Anda tidak akan sia-sia. Ya. So seterusnya, jika Anda mau, doa Anda berkuasa. Jumlah waktu Anda berdoa juga sangat penting, ya, sangat penting. Kerelaan Anda untuk berdoa, berkorban, memberi waktu, sangat penting. Sangat berbeda, ya. Jika kita berdoa 1 kali seminggu, berbeda dengan orang yang berdoa setiap hari. Sangat berbeda. Ada orang berdoa 5 saat setiap hari. Itu sangat berbeda dengan orang berdoa 1 minit sehari. Orang yang berdoa 5 menit sehari akan sangat berbeda. Hidupnya sangat berbeda dengan orang yang berdoa 30 menit sehari. Orang berdoa 1 jam sehari sangat berbeda dengan orang yang berdoa 3 jam. Mereka berdoa 3 jam, memang hidup mereka akan lebih bisa mengerti hati Tuhan. Karena memberi waktu. Dasarnya memberi waktu. Dan dibandingkan mereka yang memberi 5 jam sehari, mereka memberi 8 jam sehari. Dan jika Anda mengerti tentang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa, ya, seperti Katrin Kuhlman, ya, Reha Bongke, Maurice Cerullo dan sebagainya, Dr. Yonggi Cho dan sebagainya, David Yonggi Cho, ya, mereka sangat dipakai Tuhan. Pengurapan yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa, sangat peka kepada suara Tuhan dan sebagainya. Tapi mereka membayar harga jika Anda mengerti. Doa Anda bisa sangat berkuasa. Itu juga bergantung kepada waktu, berapa waktu Anda beri kepada Dia.
There is always a price to pay. Dan apakah anda sedia untuk membayar harga itu? Anda mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Anda mau menerima favor dari Tuhan? Anda harus membayar waktu. Kenapa? Tuhan kita, ya Tuhan yang sangat adil. Keadilan Tuhan yang sangat sempurna sebenarnya. Keadilan Tuhan sangat sempurna. Oleh itu, jangan kita senang untuk cemburu atas mungkin sukses pelayanan-pelayanan yang lain dan sebagainya. Karena tanpa anda sadar, mereka membayar banyak harga. Mereka memberi waktu mendengar Tuhan. Itulah Tuhan membuat perbedaan. Jika anda bisa tangkap poin ini ialah Tuhan membuat perbedaan antara mereka yang memberi waktu kepada Dia dengan mereka yang cincai. Mereka yang tidak mempedulikan tentang hati Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan dan sebagainya. Tuhan pasti membuat perbedaan. Karena Tuhan apa? Tuhan kita Tuhan yang adil. That's it. Sangat adil. Ya. Dan seorang tokoh yang penting dalam reformasi Protestan yaitu Martin Luther. Beliau berkata, work from morning until late at night. In fact, I have so much to do that I shall have, sila tangkap itu, I shall have to spend the first 3 hours in prayer. Artinya kerja dari pagi sampai larut malam. Sebenarnya banyak sekali yang harus saya lakukan sehingga saya harus menghabiskan 3 jam pertama untuk berdoa. Mengapa beliau bisa membawa terobosan, membuat satu reformasi, satu movement dalam kerajaan Allah? Karena beliau memberi waktu. Jika anda bisa tangkap, beliau memberi waktu kepada Tuhan. Beliau membuat perbedaan antara hamba Tuhan yang biasa dan hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh itu doa sangat penting ya. Dalam kehidupan kita sehari-harian ya. Jika kita mau berbuah, melihat keberhasilan dalam pekerjaan pelayanan kita, mari kita belajar untuk memberi waktu kepada Tuhan. There's a power in prayer. And your prayer can be very powerful. Doa anda bisa sangat berkuasa. Semasa apa? Semasa anda mengabdikan diri kepada Tuhan. Mengabdikan diri. Berarti kita ialah Kristen yang berkomitmen kepada Tuhan. Komitmen sebenarnya. Pengabdian kepada Tuhan ya, bicara tentang komitmen. Kedua, doa anda bisa sangat berkuasa semasa apa? Semasa anda sedia mendengar tuntunan Roh Kudus. Untuk supaya kita berhasil, kita harus melakukan bertindak dengan tepat. Bertindak dalam ketepatan sangat penting. Semasa Tuhan pimpin anda berbuat sesuatu, mari kita menjadi orang yang taat. Lakukan saja. Mungkin sepertinya itu tidak mempunyai pengertian, tidak masuk logika dalam pikiran kita. Tapi mari kita lakukan. Ya. Tuhan, mungkin Tuhan bicara kepada anda untuk memberkati seseorang. Mari anda memberkati dia. Tuhan berbicara supaya engkau menopang pelayanan apa-apapun. Bukan setakat gereja saja, tapi mungkin di luar pelayanan yang lain. Mari kita belajar untuk apa? Untuk taat kepada dia, mendengar apa yang Roh Kudus bicara. Doa anda bisa menjadi sangat berkuasa semasa apa? Semasa anda tahu bahwa hidup ini ada satu peperangan spiritual. Hidup ini adalah satu peperangan spiritual. Mari anda tangkap begitu. Poin ini sangat penting. Hidup ini adalah satu peperangan spiritual. Dan perlawanan anda bukan kepada pribadi yang bisa dilihat. Anda sedang melawan sesuatu. Penguasa-penguasa roh-roh, ya, penghulu-penghulu yang tidak terlihat sebenarnya. Itu peperangan rohani. Dan anda bisa mengatasi kuasa itu dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan
memang jauh lebih dahsyat daripada kuasa iblis. Ingat, iblis berkuasa, ya. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis. Ingat, tangkap poin itu. So itu sebab jangan menggunakan kuasa gelap. Ya, jangan menggunakan kuasa gelap. So doa anda bisa menjadi sangat berkuasa semasa anda berdoa dan konsisten. Itu bicara tentang anda perlu belajar untuk apa? Sabar, tekun, sangat penting. Sabar, tekun. Walaupun sepertinya belum terjadi apa-apa pun, tetap setia, berdoa. Seperti mungkin Tuhan tidak masuk akal, sudah bertahun-tahun anda berdoa untuk sesuatu, seperti Tuhan belum tidak menjawab. Tetap setia, berdoa. Seperti Hana, bertahun-tahun ya, ditindas, dijelek oleh istri suaminya karena tidak beranak. Tapi kerana dia tekun, Tuhan memperhitungkan itu. Dan akhirnya Tuhan memberkati dia seorang nabi, namanya Samuel. Kuasa dalam doa. Doa anda bisa sangat berkuasa semasa apa? Semasa engkau memberi waktu. Jumlah waktu itu sangat penting. Sangat berbeda. Anda doa 5 minit dengan mereka yang doa 1 jam. Sangat berbeda. Dan untuk mereka yang doa 5 jam, 10 jam dan sebagainya. Tuhan yang adil, dan dia perlu membuat satu perbedaan. Ingat, Tuhan selalu membuat satu perbedaan. So anak-anak Tuhan, mari kita tanggap berapa poin ni bahawa doa anda bisa menjadi sangat berkuasa. Semasa anda konsisten, semasa anda berperang secara roh, semasa anda memberi waktu, ya, semasa anda mengabdikan diri, dan semasa anda mendengar Roh Kudus. Biasanya Roh Tuhan semasa dia berbicara, dia tidak akan shout, dia tidak akan berseru. Biasa dia akan berbicara dengan lemah lembut. Kalau kita tidak mempunyai hati yang lemah lembut, mempunyai hati yang lembut untuk sedia mendengar, anda tak akan bisa menangkap kairos itu. Anda tak akan bisa menangkap rema Tuhan, apa yang Tuhan sedang bicara kepada engkau. Dan memang semasa anda tidak bertindak, memang anda tidak berhasil. So sangat penting, mari kita belajar. Hidupnya satu pelajaran sebenarnya. Seperti umat-umat yang berdiri untuk pemimpin mereka, Petrus. Akhirnya Petrus dilepaskan, keluar dari penjara. Dan Nabi Tuhan, ya, Nabi Tuhan Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kerana apa? Kerana beliau mengabdikan diri kepada Tuhan. Pengabdian, komitmen kepada Tuhan. Itu yang menjadikan mereka sangat berbeda dengan anda dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman, biar benih-benih kebenaran itu jatuh di atas tanah yang subur, di mana umat-umatmu menangkap kebenaran itu dan terus mengerjakannya. Ya Tuhan, jamah hati mereka, bahawa hati mereka mempunyai hati yang lembut. Mereka sedia menghidupi hidup bersatu dengan Engkau. Mereka sedia memberi waktu kepada Engkau. Mereka sedia mendengar dari Engkau. Dan kami tahu bahawa semasa kita mendengar dari Engkau, semasa kita mengasihi Engkau dengan segenap hati kita, kami tahu bahawa Engkau, Tuhan Yesus, Engkau pasti juga akan memberkati hidup kami dengan berlimpah-limpah. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang adil, dan Engkau Tuhan yang sangat mau memberkati setiap umat-Mu. Terpuji Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan, Amen. Amen. Deklarasi Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
So mari kita angkat tangan dan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidupmu. Dan engkau akan terus mendengar suara Tuhan dan mengikuti pimpinan Dia. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May His countenance come upon you and be gracious to you. Kiranya Tuhan mencurahkan damai sejahtera, sukacita, shalom Tuhan atas hidupmu. Dan semua orang katakan, Amen.